Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscribe dimanapun saja Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, dalam pertemuan kita kali ini akan membahas masalah proses cerai atau permohonan talak. Karena yang dalam hal ini yang akan melakukan proses mengajukan adalah dari pihak laki-laki. Kemarin ada teman kita yang datang dari luar kota yang domisili KTP dan KK-nya adalah di satu wilayah dengan kantor kami. Kemarin minta tolong kepada kantor kami untuk memberikan solusi bahwa berkaitan dengan proses yang akan dilaksanakan karena kesibukannya dan karena tidak bisa menghadiri sendiri dalam proses persidangan. Saran teman kita kemarin begini, bagaimana proses yang untuk proses cerai dengan biaya ringan tanpa hadir ke pengadilan dan prosesnya cepat gitu. Oke, begini teman-teman solusinya. Kemarin sudah saya jelaskan kepada beliau tentang gambaran-gambaran proses dan solusinya yang berkaitan dengan masalah tersebut, karena istrinya dari pemohon tersebut adalah sering kali melakukan selingkuh atau melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Sudah ditegur 1, 2, 3 kali, tapi tetap begitu-begitu saja dan tidak peduli dengan saran-saran dari pihak suaminya. Untuk itu dari pihak suami sudah tidak mampu, tidak kuat lagi untuk menahan derita batin yang dialaminya. Untuk itu minta saran dan dapat akan diselesaikan di pengadilan untuk proses perceraian. Baik, yang pertama dari proses permohonan talak, di sini ada namanya permohonan talak karena dari pihak suami yang mengajukan ke pengadilan. Dari proses permohonan talak tersebut ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi teman-teman. Yaitu yang pertama, buku nikah. Buku nikah asli kalau ada dua-duanya, kalau tidak ada satu. Kalau satu tidak ada, nanti kita berupaya untuk mencari duplikat nikah ke kantor KUA atau kantor urusan agama tempatnya menikah dulu. Kalau seandainya itu nanti buku nikah ada, ya diambil. Kalau mungkin ada di pihak istri, ya diambil, diminta. Kalau tidak minta, terpaksa harus kita cari duplikat. Syarat mencari duplikat adalah itu tadi, untuk laporan kepada kepolisian atau polsek terdekat. Kalau tidak begitu, lapor di Polres juga bisa. Dengan syarat minta nomor register nikah ke kantor urusan agama untuk dilaporkan bahwa buku nikah nomor register sekian hilang atau tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, sampai sekarang, yang dengan alasan akan dipergunakan untuk proses perceraian karena istrinya ya tidak bisa dibina, tidak bisa dibimbing untuk ke rumah tangga yang baik. Nah begitu yang pertama itu. Yang kedua, menyiapkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Yang ketiga, saksi teman-teman. Saksi dari keluarga satu, yang satu lagi bisa dari tetangga, yaitu tetangga yang mengetahui keberadaan atau kondisi atau suasana rumah tangga dari para pihak yang akan melakukan proses perceraian tersebut. Jadi di sini saksi, semua saksi harus tahu kondisi rumah tangga yang melakukan perceraian itu memang benar-benar bermasalah atau benar-benar terjadi. Kalau asalnya perselingkuhan, benar-benar selingkuh atau bagaimana, itu nanti saksi harus setidaknya paham dan mengetahui, dengan benar-benar mengetahui kondisi rumah tangga yang akan diberikan kesaksiannya tersebut. Jadi tidak boleh kira-kira atau ragu-ragu atau mungkin, itu harus tahu sendiri. Saksi tidaknya bisa melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami tahu kejadian tersebut. Sang selanjutnya, masalah tanpa harus datang ke pengadilan itu bisa dilakukan karena dari pihak prinsipal atau pemohon nanti memberikan kuasa sidang kepada advokat atau pengacara terdekat atau yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tersebut dalam kasus perceraian ini khususnya. Yang kedua, proses biaya ringan atau biaya ringan itu begini. Biaya ringan itu kalau dari para pihak, dari pihak pemohon atau termohon itu nanti terhitung dari kantor pengadilan, itu nanti radius 1, ya kan.
kan ada beberapa radius yang ditentukan, ada radius 1, 2, dan radius 3 atau termasuk radius sulit. Kalau seandainya pengadilan itu nanti menilai termasuk radius sulit, itu nanti biayanya agak tinggi karena harus melakukan pemanggilan ke pelosok, biasanya yang di pelosok pedesaan atau kecamatan yang di pelosok. Di sini kalau dari pihak pemohon termasuk dari radius 1 itu nanti insya Allah biaya akan lebih ringan dan kemungkinan besar sangat terjangkau untuk proses biaya. Dan yang ketiga, proses cepat. Proses cepat di sini kita bisa memberikan gambaran bahwa kalau seandainya tergugat atau termohon itu nanti tidak hadir ke persidangan, meskipun dipanggil secara patut namun tetap tidak hadir, nanti pengadilan tetap akan memeriksa perkara tersebut dan akan memutus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 125 HR menerangkan bahwa seorang tergugat yang dipanggil secara patut namun tidak hadir pada saat sidang atau pemeriksaan yang telah ditentukan, tetap tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kepada orang lain untuk mewakilinya, maka pengadilan akan menerima perkara tersebut dan memeriksa dan akan memutus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Begitulah. Mungkin dari kami demikian dulu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Dan di antara teman-teman mungkin kalau ada yang suka dengan video ini, tolong jangan lupa di like dan subscribe-nya, dan jangan lupa ditekan pula tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi selanjutnya dalam video kami. Terima kasih. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.